seorang kiai jatuh cinta itu gimana sih? Ya kayak saya nih. Jadi saya langsung terdiam karena langsung sadar kalau itu bukan karangan saya. Nah sejak saat itu saya minta maaf dan sejak saat itulah saya kemudian aku harus tebus dosa-dosaku ini dengan nulis puisi. Jadi menulis puisi itu jalan penebusan dosa. Iya, penebusan dosa. Kalau sebelum nulis itu dengernya Dream Theater, itu jadi esai. Siapa? Dream Theater. Jangan Dream Theater lah, inilah apa Stratovarius gitulah ya, atau mungkin atau apa gitu. Jadi kalau dengernya Umi Kulsum dulu, biasanya jadi puisi. Kalau yang agak memberontak itu biasanya jadi esai. Ini subuhnya nyampe mana? Loh, sampean mau kemana? Lah aku juga nanya, ini subuhnya kira-kira di mana? Oh gitu. Maksudnya karepe piye gitu kata. Oh ini. Dan ini julukannya jadi Kiai Aspal Gronjal. Kiai Faizi ini punya kol kesayangan ya. T120. Dengar-dengar mobil itu pernah berjalan sendiri tanpa disopiri. Ya, Yaitu ketika melewati hutan Sulawesi ada kejadian membekas tapi tidak diceritakan secara detail oleh Kiai Faizi. Nah, konon di tengah hutan itu ada kerajaan tak kasat mata. Dan halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Podot EA, Kepala Suku Mojo. Ini sore yang menyenangkan bagi saya dan semoga membawa berkah bagi tempat ini. Karena kedatangan seorang kiai dari Madura, dari pesantren Anukuyah, Guluk-Guluk, Sumeneb. Yang usianya lebih tua dari NU gitu yang selalu diagung-agungkan oleh Anukoyah ya. dari Asi Melan. Dari Asia. Dengan Kiai Muhammad Faizi. Ada Muhammadnya kan nih? Ada. Cuman biasa dipanggil Kiai Faizi. Soal kealiman beliau ya dalam hal beragama nggak usah ditanya lah ya. Tapi saya mau memamerkan setumpuk karya beliau nih karena sangat produktif dalam menulis. Nih tuh ya, Beauty and the Beast. Iya, Beauty and the Beast. Ini catatan-catatan naik bisnya. Kemudian ruang kelas berjalan. Ini adalah kalau teman-teman ngikutin yang kali pertama saya syuting dengan beliau itu. Kenapa sih suka naik bis kalau orang Madura itu? Itu karena beliau merasa mengingatkan seperti waktu kecil ya Kiai. Yeah. Seperti diajar guru. Jadi bis itu dianggap sebagai kayak ruang kelas terus ada guru di depan gitu ya. Cuman ini ada pemandangannya yang menarik di kiri kanan gitu. Nah ini melihat Indonesia dari angkutan umum ini harusnya Kementerian Dinas Perhubungan. Itu kementerian terkait lah ini wajib baca dari terminal ke terminal. Nah itu yang langsung berhubungan dengan bis. Terus ini renungan-renungan tentang jalanannya ada 3 buku, bayangin. Tirakat Jalanan, oh, ini sufi. Celoteh Jalanan. Oh ini celoteh jalanannya 2. Nah yang terakhir ini tentu saja beliau menulis tentang sajak-sajak karena beliau adalah dikenal awal mulanya sebagai penyair, termasuk pernah pergi ke beberapa negara karena syair-syairnya. Penyair Faizi, penerus penyair Zamwawi Imron. Zawawi ya. Iya, Pak Zawawi. Pak Zawawi masih sehat ya? Masih sehat. Masih sehat ya. Kayaknya agak keras sedikit. Dulu kan batuk soalnya. Oh iya ya. Kok ingat sebenarnya?
Bagus. Dan dulu waktu habis syuting ini ya menikah ya. Iya, berarti sekarang Ah. Terus selalu beliau ini kalau dari Madura menghadiahi saya tembakau. Di Madura itu banyak tembakau lokal yang mahal. Salah satunya Campalo. Kiai Faizi tentu saja nggak mungkin menghadiahi saya tembakau Campalo. Karena tembakau Campalo itu mahal dan langka. Kalau orang ngasih segini ya berarti ya satu mobil Avanza second lah. Ya kalau berani ngasih segini. Nah ini katanya tetangganya Campalo. Nah, nanti akan saya coba linting. Masih rajin linting? masih. Okay. Nah, kita mulai saja obrolan kita dengan di antara sekian buku ini kita ngomongin puisi dulu. Ya. Apa sih yang membuat Yai Faizi itu begitu mencintai puisi? Kalau saya itu mohon maaf ya, saya itu mulai nggak suka puisi sudah mulai lama. Karena menurut saya menulis puisi itu nggak ada pakemnya ya. Gimana ya? Beda lah sama menulis yang lain itu. Gimana ya Faizi? Kenapa Anda begitu menyuntuki dan menyukai puisi? Bingung saya mau jawab ini. Saya tuh nulis puisi gini. Awalnya ada tugas dari guru bahasa Indonesia. Saya masih ingat. Bahasa Indonesia? Ya, kelas 3. Ketika itu kelas 3 MI. MI? Ya. Di Anukuya berarti? Iya. Terus saya minta bantuan orang lain untuk menuliskannya. Jadi gitu. Di antara teks dalam puisi itu begini. Karena judulnya Guruku. Engkau membimbingku tanpa pamrih. Ini ingat ini? Iya, engkau membimbing. Jadi guruku, engkaulah cahaya hidupku. Engkaulah gitu-gitu. Terus terakhir, engkau membimbingku tanpa pamrih. Esoknya saya setorkan. Mungkin di antara karya teman yang lain, puisi saya yang paling menarik. Padahal itu bukan karya saya, tapi karya orang lain. Terus bapak guru saya, namanya Bapak Romzi. Sebulan yang lalu masih ketemu saya sama beliau, sama Pak Romzi. Oh. Ini siapa yang nulis? Saya, Pak. Pamrih itu apa artinya? Wah, aku nggak tahu itu artinya. Kan yang bikin bukan saya toh ya. Dan itu bukan bahasa Madura ya? Bukan. Nggak ada bahasa nggak Madura nggak pamrih ada, ya? nggak ada. Jadi saya langsung terdiam karena langsung sadar kalau itu bukan karangan saya. Nah sejak saat itu saya minta maaf dan sejak saat itulah saya kemudian aku harus tebus dosa-dosaku ini dengan menulis puisi. Wih, jadi toh? menulis puisi itu jalan penebusan dosa. Penebusan dosa. Holy Lamb. Oh. Itu awalnya. Habis itu terus saya nulis puisi tiap hari. Seingat saya kelas 6 SD itu saya punya beberapa buku puisi yang dikumpulkan di buku tulis Leces yang harganya Rp 35 rupiah. Harga bukunya. Dan terus hilang. Nah setelah itu saya mulai nulis tapi tidak inten. Baru mulai nulis inten itu sejak SLTA, sejak MA. MA. Nah, ya, sampai sekarang. Kalau waktu MA dikirim kemana? Waktu di MA itu pertama kali puisi saya dimuat di aula. Aula itu? Aula majalahnya NU Jawa Timur. Ya, aula. Terbit. Itu dapat honorarium? Enggak, dapat like. Itu pun dapat ini. Ketika itu sebetulnya gini sih. Karena saya kan nggak tahu. Yang mungkin dikirimkan saya jadi alamat media itu saya kan nggak tahu. Saya itu pernah mengalami fase ngirim ke semua media yang bahkan sama medianya pun saya nggak tahu. Dari mana saya tahu alamat itu? Dari Yellow Page, halaman kuning.
Itu kan banyak iklan. Loh, Jadi saya sampean punya Yellow Page? punya. Saya kan udah maju dari dulu, Mas. Wah, Iya, udah dari dahsyat dulu. loh. Iya. Dulu punya Yellow Page. Iya gitu. Jadi saya kirim ke misalnya ya kayak ke Suara Merdeka. bukan cuma Suara Merdeka, apa istilahnya Cendrawasih Pos gitu loh. Terus saya nggak tahu Cendrawasih Pos ini ada rubrik Ada puisinya rubrik puisi atau apa enggak? enggak gitu. Ngawur gitu loh. Jadi terus ke Tifa Irian, terus Fajar di mana Makassar. Manuntung di Kalimantan. Itu udah analisa di Medan, Serambi Indonesia di Aceh. Itu saya kirim. Ternyata memang ada satu dua yang nyangkut, terbukti ada honornya. Terus ada juga yang ngasih tahu, Mas, saya punya clippingan puisi sampean di Fajar. Padahal saya nggak pernah lihat koran Fajar itu kayak apa. Itu ceritanya. Jadi alamat-alamat itu saya temukan di Yellow Page. Ketika di Jogja, kemudian makin menekuni puisi. Iya, tapi saya terakhir itu awal 98. Jadi setelah krisis ya, 2097, Juli 97 krisis. 98 naskah terakhir saya dikirim ke Ulumul Quran. Dan kebetulan di Ulumul Quran itu temanya masa depan sastra. Masa depan sastra di Ulumul Quran itu menjadi edisi terakhir Ulumul Quran. Iya. Iya, setelah masa depan sastra, akhirnya Ulumul Quran tidak terbit lagi. Terus ketika itu saya pergi ke Jakarta, saya minta honornya, ketika itu tidak dapat honor, saya cuma diberikan semua edisi Ulumul Quran. Saya angkut bawa kardus itu, honornya. Kesana minta honorarium. Iya, minta karena saya yakin honorariumnya nggak akan berbentuk uang, maka saya sudah ancang-ancang saya akan ambil majalahnya. Saya tukar Pak, nggak apa-apa Pak, saya ambil majalahnya. Wah, ini masih disimpan ya sekarang ya? Masih. Semua edisi? Sebagian sudah hilang. Sudah hilang karena peminjam itu loh, dipinjam nggak dibalikan. Iya, Ulumul Quran itu wah pasti berharga lah itu. Nah, waktu itu ingat nggak di edisi terakhir tentang masa depan sastra itu ternyata sebetulnya waktu itu dibilang punya masa depan nggak sastra? Ya, nggak tahu ya. Waktu itu yang nulis banyak ya. Ya banyak inilah, banyak wawancara sastra dengan Pak Fuad Ali Zaini, Abida El Holiki, Abdul Hadi WM yang ngisi di situ. Pak Abdul Hadi WM, terus tokoh-tokohnya lah banyak yang nulis di situ. Dan kebetulan puisi saya juga dimuat di situ. Dan entah kenapa, memang saya dengar beberapa waktu sebelum itu ada memang ini apa udah kurang ini. Ulumul Quran itu kayak daya mutu wilayah ya udah mau kayak mau hidup kayak mau mati gitu. Nah, ini pertanyaan sederhana. Apa yang membedakan dari cara penulisan, mau menuliskannya ya? Misalnya punya tema X, ini mau saya bikin ini jadi esai atau jadi puisi. Itu gimana itu caranya? Itu banyak bergantung dengan musik yang saya dengar sebelumnya. Aneh toh? Aneh, Bro. Iya. Saya sebelum nulis, misalnya, kalau sebelum nulis itu dengernya Dream Theater, itu jadi esai. Siapa? Dream Theater. Jangan Dream Theater lah. Inilah apa Stratovarius gitulah ya. Atau mungkin atau apa gitu. Jadi kalau dengernya Umi Kulsum dulu, biasanya jadi puisi. Kalau Iya, kalau Umi Kulsum, kalau musik-musik yang agak lemah lembut gitu. Biasanya jadi puisi. Kalau yang agak memberontak itu biasanya jadi esai. Oh gitu. Biasanya. Iya benar itu. Serius. Ya. Oh. Cuma sekarang ini udah beberapa lama saya nggak nulis. Soalnya soundcard saya rusak. Dan nggak mendengarkan. Nggak mendengarkan musik apa-apa. jadinya nggak Iya. nulis. Oh, Iya. Sebegitu penting juga ya musik bagi kehidupan sampean. Enggak juga Mas. Enggak, biasanya kalau saya itu nulis, kalau saya titeni, nulisnya itu biasanya tergantung saya baru habis dengerin musik apa. Biasanya cenderungnya begitu, kalau saya titeni begitu. Tapi kalau Yai Faizi itu mendengarkan musik itu jadi rutinitas nggak sih? Enggak. Oh, enggak. Apalagi sekarang. Sudah songkat rusak, udah diam aja deh. Tapi main musik masih? Maunya kan sembunyi-sembunyi nih Mas, kok sampean tanya ya udah tahu semuanya orang ini. Ya kadang gitu, kadang-kadang aja.
Oh iya, di pesantren enggak sembunyi waktu saya sama si Lampuko gitar-gitaran di tempat. Enggak. Iya kan cuma kan pintunya ditutup. Tapi sebetulnya di Anukoya itu tidak diharamkan. Hanya nggak boleh Gimana ya? beraktivitas musik. Iya. Atau diharamkan sebetulnya. Nggak tahu ya. Gimana, Fir? Nggak boleh main Nggak alat boleh musik di main situ. alat Soalnya musik. kamu nanti nggak belajar. Nah gitu ya. Kalau mau main ya pulang aja ke rumahmu, main di situ di rumahmu. Ya Faizi kan memang ada rumah, jadi kan udah bener kan, pulang aja ke rumahmu. Ya kan saya main musiknya di rumah. Gitu. Saya kan bukan santri di situ mas, kan pengasuhnya. Kan yang nggak boleh santri. Kalau rebana boleh ya di Anukoya ya. Boleh. Jadi alat musik yang nggak boleh. Nggak ada alat musik. Hah? Nggak ada. Saya pun kan main musik gara-gara kan dikasih gitar sama si Aris itu, si Haris. Dikasih gitar sama ini. Saya nggak pernah beli gitar, nggak pernah beli alat musik. Alat musik yang datang ke rumah. Kayak gitu ya. Rokok yang datang ke rumah, tembakau yang datang ke rumah. Enggak kebetulan aja, kalau ini kebetulan aja. Biasanya saya beli kok. Nah, ini kan sebagian aja dari buku-buku Yai Faizi. Ingat nggak buku pertama yang diterbitkan? Buku pertama yang diterbitkan judulnya Madah Makiyah. Itu buku puisi cinta saya. Madah Makiyah. Makiyah. Ya, tapi itu saya terbitkan non bonafit ya. Bukan di percetakan umum, dicetak biasa aja. Itu Tapi sekarang dicetak ulang, diterbitkan di DIPA. Itu tahun 97. Itu buku pertama saya. itu kalau nggak salah almarhumah Iya. istri ya. Iya, Itu rayuan untuk almarhumah istri. bukan cuma rayuan, itu dari awal sebelum kenal, sampai menikah, sampai meninggal. Apa namanya itu? Oh, sampai meninggal. Sampai meninggal. Jadi kayaknya lebih nggak tahu ya, lebih heroik dari Hamlet deh kayaknya. Mungkin yang Madah Makiyah yang edisi cetakan pertama mungkin sebelum meninggal dong. Iya, itu awal-awal saya kenal beliau. Terus setelah itu saya masih nulis, setelah saya menikah masih nulis, terus sampai beliau meninggal, saya tetap menulis puisi-puisi pujian itu. Kalau seorang kiai jatuh cinta itu gimana sih? Ya kayak saya nih. ya maksud saya gimana gitu loh kan. Ya nulis aja sama lah mas. Gimana ya, kayak jatuh cinta kan selera umum sama, masa beda. Sama. Kan banyak juga yang nggak kenal pasangannya. Ya kayak saya, gak kenal awalnya. Lah nggak kenal kok bisa jatuh cinta. Nah itulah dia yang membedakan saya dengan yang lain. Berarti dengan almarhumah itu Anda belum pernah ketemu pun sudah membuat surat cinta? Iya kan. Anda baca aja coba, kan kayaknya itu kayak puisi-puisi imajiner begitu di awal-awal saya. Itu nulis puisi sebelum kenal. Aneh Puisi ya? cinta. Aneh. Jadi jatuh cinta sebelum melihat. Iya. Emang bisa itu? Gak tahu ya kok bisa ya. Saya juga heran kok bisa. Dan ketika sudah menyaksikan langsung, makin jatuh cinta. Makin jatuh cinta. Bukan jatuh lagi, terpleset malah. Terkilir cinta itu. Iya. Teman-teman, Nyai Makiyah ini sudah meninggal dunia. Lalu kemudian Yai Faizi menikah lagi. Itu juga sama ya, nggak ngelihat orangnya lagi kan? Oh enggak, beda kalau yang ini. Udah kenal duluan. Oh udah kenal duluan. Beda. Oke. Kan sudah berpengalaman. Oke. Yai Faizi, saya mengumpulkan beberapa bahan yang penting untuk saya tanyakan kepada Anda. Dan karena ini catatan, maka saya tanya aja langsung. Kok jadi tegang saya nih mas? Oh iya. Anda kan pernah diundang ke Malaysia atau Singapura gitu ya, untuk memimpin tahlil. Bener nggak?
Enggak. Keliru. Gimana Anda ceritanya? nanya mana tuh? Gemini apa ChatGPT? Oh, ini rahasia ini mirip kayak tadi madah yang lain Iya, ini. saya enggak ini, bukan undangan tahlilan, tapi undangan yasinan. Mirip. Ya, alah beda-beda Oh, beda-beda dikit ya, beda kan? ya. Ya kalau di kampung saya tahlilan itu ada yasinannya. Oh ya, Iya, di tempat saya enggak ini, nggak selalu. Enggak selalu. Cuma kalau yasinan belum tentu tahlilan. Iya. Kalau misalnya malah setiap malam Jumat, walaupun nggak ada yang meninggal Iya. dunia, itu ada yasinan di Ada. kampung saya. Tapi kalau tahlilan di kampung saya pasti ada Oh, yasinannya. kalau di tempat saya enggak, ada yang pakai, ada yang enggak. Oke, berarti diundang yasinan. Hmm. Kenapa sampai ke luar negeri? Pindah tower. Jadi tower A pindah ke tower B, mau selamatan katanya. Oke. Kan towernya di Singapura itu kan ada yang satunya yang ada tower A, ada tower Oh ini di Singapura nih? Iya, ada tower B. Satunya itu yang ada itu loh, Mount Elizabeth. Enggak, kenapa mengundang Anda untuk jadi memimpin Gak tahu yasinan? ya kok nanya ke saya, gak tahu dia ngundang saya. Tiba-tiba ngundang saya, disuruh ke situ. Kan saya disuruh main ke situ. Mas, saya kalau diundang ke situ cuma jalan-jalan, saya nggak bisa. Soalnya saya harus ninggalin santri. Ya kasih judul lah perjalanan saya supaya nggak jalan-jalan. Oke, kalau gitu saya mau selamatan pindahan apartemen. Ya. Terus akhirnya saya berangkat ke situ. Gitu. Pak Muklisin. Hah? Pak Muklisin namanya. Kenapa beliau begitu pengen banget ketemu Anda? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Misalnya menyukai tulisan-tulisan? Mungkin ya. Ya. Oh soalnya iya, kayaknya begitu. Soalnya beliau pernah ngasih honor saya waktu nulis cerita perjalanan dan itu diposting di Facebook. Saya nulis cerita perjalanan dan kayaknya itu perjalanan dari Larantuka ke ND. Terus dia kirim honor buat saya. Ini honor buat tulisanmu di Facebook. Pak siapa namanya? Pak Muklisin. Pak Muklisin. Salam Pak Muklisin. Masih di Singapura ya? Gak tahu, dia tempatnya itu pindah-pindah. Oh mana, di mana, kadang-kadang ada di Perancis, ada di mana gitu. Oh, mohon maaf, itu sebagai apa? Ini silakan ini para Konsultan. santri-santri Konsultan, Anukoya. Ya, silakan. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh ya. Ini khusus saya buka buat para santri Anukoya yang banyak sekali kuliah di Jogja. Luar biasa. Ya, silakan. Di situ juga boleh, nggak apa-apa. Ngelewatin kamera nggak apa-apa, Dek. Ngelewatin kamera nggak apa-apa. Wah, ini begitu takzimnya sama kiainya ini. Luar biasa Anukoya ini. Pertanyaan selanjutnya, Yai. Saat Anda kan pernah diundang, gara-gara puisi pernah diundang ke Jerman ya? Gini. Ya. Di sana Anda ziarah ke makam Sebastian Bach. Terus tampaknya Bisa kusut. tahu sebenarnya. Hah? Bisa tahu. Ya. Iya. Nah, baca apa waktu di makamnya Sebastian Bach? Enggak baca apa-apa. Hah? Enggak baca apa-apa. Ya, khusuk kan seolah-olah. Konten aja itu. Ya, itu termasuk musisi yang Anda suka? Karena gini ya, setahu Gimana, saya. gimana? Jadi kalau band-band rock itu, jadi kalau seandainya mereka harus dalam tanda petik, maaf ya jangan tersinggung ya, haji, Iya. itu ke Tokyo. Jadi konser yang menjadi legal bagi mereka untuk ditahbiskan itu harus ke Tokyo. Oh iya, apa nama Fuji ya? Fuji Festival. Nah, musik. kurang tahu saya ya. Iya. Jadi kayak Mr. Big kan, terus mereka itu jadi kayak mereka konser pamungkasnya itu di Tokyo. Nah, konon bagi musisi, terutama musisi klasik, penggemar musik klasik, ya kayak itu ke gereja Nikolai Lutheran itu tempat dimakamkannya Johann Sebastian Bach. Ah. Yang ketika saya nyampe di rumah disalahpahami. Katanya kamu punya mbah di Jerman. Loh, kok mbah di Jerman? Saya bilang.
Iya, katanya kamu ziarah ke rumah ke mbahmu di Jerman. Oh, bukan mbah itu, bah saya bilang gitu. Iya. Mbah. Sebastian Mbah, iya. Ini serius loh Mas, saya serius ya. Iya, ini nggak bercanda Nggak ini. bercanda. Memang benar ada Orang saudara yang tanya saya gitu. nanya. Oke. Nah, Anda kemana-mana konsisten ini. Pecian, sarungan, iyalah kiai gitu ya. Termasuk ke luar negeri. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan dari orang sana atau komentar yang ganjil-ganjil gitu? Yang ganjil tentang pakaian saya. Iya. Itu yang terjadi bukan di luar negeri, malah di dalam negeri. Di mana? Di gerbang tol Ciperna Utama. Ketika itu bisnya meledos bannya. Terus orangnya itu ada teman duduk saya nanya itu udah kayak menginterogasi gitu. Sampean mau kemana? Anunya mau kemana? Ini rencananya mau kemana? Saya mau ke sini Pak. Terus besok saya mau ke bandara. Mau kemana? Mau acara di Berlin. Loh. Terus dilihatin dari atas. Sampean dukun ya? Dikirain dukun, kacau dia. Masya Allah. Dikirain dukun. Ya, sebelum ini saya teruskan. Kalau pergi jauh gitu ya, menjaga sholat 5 waktunya itu gimana? Pakai perhitungan, dikalkulasi. Misal nih, dari ND ke Larantuka. ND Larantuka, saya jalan sebaliknya, dari Larantuka ke ND. Iya. Dari ND-nya kemudian naik pesawat? Enggak, dari ND-nya darat lagi sampai Ruteng. Ruteng jalan darat lagi sampai Labuan Bajo. Darat semua. Oh, saya pernah semua itu. Iya. Iya. Jalur darat atas semua. Gimana pakai perkiraannya? Dari ND kan dari Larantuka jam 7. Biasanya bis-bis itu angkutan-angkutan tuh pada berangkat pagi jam 7. Jadi nyampe di ND itu sekitar pukul 4:15 atau setengah 5. Ya bisa lah sholat asar duhur, sholat di ND, gak masalah. Jamak di situ. Sholatnya di mana? Ya di ND-nya. Bukan, maksudnya di musola atau di abisnya? Ketika itu saya sholat di rumahnya Fajar. Fajar ini sepupunya Irfan. Irfan ini temannya Pao. Nah, saya nggak kenal sama orang itu, kenalnya sama Pao. Iya. Pao ini maksudnya Pao Iben ya? Iya. Jadi numpang di kantor dia, saya numpang sholat, gitu aja. Nggak repot kok. Misalnya ya, saya mau pulang ke Sumeneb nanti malam misalnya. Jadi saya naiknya bis dari Janti pukul 1 malam. Nanti nyampe Madiun itu menjelang subuh. Sholat subuh di situ, tinggal naik STJ atau Restu langsung Surabaya. Gitu aja, gampang. Menjelang subuh, berarti kan belum masuk subuh? Iya, paling nunggunya di 10 menit, 15 menit. Ya, ditunggu sama bisnya? Ya enggak, naiknya sampai Madiun aja. Pindah. Oh, pindah. Iya. Jadi untuk membela supaya bisa tetap sholat subuh, memutuskan hanya sampai Madiun aja? Iya, kalau pulangnya jam 1 malam. Kalau pulangnya habis sisa ya enggak, sholat subuhnya di Surabaya. Gitu. Kalau pulangnya naik Patas, nanti kita perkirakan Patas Eka misalnya mampir dutanya jam berapa ya. Makanya saya kalau ditawari itu konduktor, Pak mau kemana? Mau kemana? Ini subuhnya nyampe mana? Loh, sampean mau kemana? Lah aku juga nanya, ini subuhnya kira-kira di mana? Oh gitu. Maksudnya karepe piye gitu kata. Oh, ini loh menarik Pak. ini. Ini loh Pak, saya tuh mau ke Jogja. Terus saya tuh kan mau naik sekarang jam 2 ya di Surabaya. Sampean biasanya subuh itu di Mauspati apa di Ngawi? Oh, sampean turun Ngawi aja, nanti ngetem sebentar. Sampean sholat di situ. Oh ya, udah Ngawi aja. Ada nggak satu perjalanan yang misalnya begini? Berangkat jam 11 artinya belum masuk zuhur. Sampai di tempat itu maghrib. Berarti melewatin 2 sholat. Enggak ada. Pasti di antara perjalanan itu ada waktu rehatnya. Pasti ada waktu rehatnya. Jadi kayak Haryanto yang ke Jakarta yang biasa saya ikut itu. Misalnya dari jam 11 dari Pamekasan itu belum zuhur.
itu pasti masuk garasi Boyolali sebelum maghrib pukul 3:30. Sholat di situ, makan di situ, naik lagi, udah. Oh. Sebelum subuh, kan masih ada waktu maghrib Isya, itu udah nyampe Pulau Gebang. Oke. Jadi sebetulnya pakai perkiraan aja, Iya, iya, makanya iya. pakai perhitungan begitu. Berarti Nggak asal selama naik. Anda banyak sekali melakukan perjalanan naik a bis ini, Iya. belum pernah sholat di dalam bis? Belum Wah, pernah. luar biasa. Seingat saya belum pernah. Belum pernah ya? Enggak, soalnya nanti kalau pernah itu saya mau tanya, kalau bisnya mengarah ke timur itu sholatnya di dalam bis itu gimana gitu? Fikihnya gimana? Itu jawabannya di buku saya yang tidak ada di sini, namanya Safari. Nah, itu fikihnya gimana tuh? Panjang tuh Mas, biar jangan sekarang Mas. Itu belum ini, soalnya itu sudah habis dan belum dicetak ulang. Siapa tahu Cantrik mau. Wah, cantik. Fikih perjalanan. Iya, Safari. Bukan cuma fikihnya, itu sama orientasi perjalanannya, perhitungannya gitu loh. Oh. Caranya apa, yang dibawa apa. Doa-doanya termasuk. Doa ada. Doa kalau ada tanjakan, doa kalau ada jalan menurun. Kan Ada semua? Wah, ada. Berarti sampean berdoa terus itu? Berdoa terus. Wah, itu doa orang safar ya? Iya. Wah, ini tolong Kalau ya. tanjakan Dan ini julukannya jadi Kiai Aspal Gronjal. Kiai Aspal Gronjal dari pesantren Anukoya. KAG kayak aspal gronjal. Saingannya KPG nih. Oh, nah kalau di luar negeri, gimana sholat Anda? Itu sangat tersiksa. Iya, Iya, karena tidak semua toilet ada airnya. betul. Dan Iya. kiblat juga masalah. Enggak lah, kan ada aplikasi kalau kiblat juga ke arah mana. Tempat? Ya itu juga agak masalah. Tapi sejauh ini di buku ini, Iya, yang mana? iya di ini yang Berontong Saja ini, saya sekali Mas keluputan sholat Jumat. Karena gak ingat kalau itu hari Jumat, soalnya nggak ada kiroah. Nggak ada kiroah, nggak ada adzan, adanya dari alarm lagi. Oh, berarti Anda juga memperkirakan sholat Jumat? Kalau pergi ke nggak ke luar negeri nih, di Indonesia? Oh iya, kalau memang mau sholat Jumat. Kalau enggak kan enggak. Kalau musafir kan enggak Nggak harus sholat Iya. Jumat kan? Tadi saya enggak Jumatan. Oh, karena musafir ya? Iya. Oh, tadi nggak Jumat? Nggak. Luar biasa ini. Asik lah ini berarti. Boleh kan? Iya, asalkan sebelum Jumat perginya. Saya kan tadi malam Jumat perginya. Terus, ini lagi-lagi fikih, boleh lah ya sedikit aja. Benar nggak fikihnya itu kalau kita menjamak itu hanya diberi kesempatan mungkin 3 hari 4. saja? 4 hari? 4. Habis itu sudah nggak boleh dijamak lagi? Kalau misalnya ada kerjaan ini harus diperpanjang, itu ada di buku saya. Safari. Ini penting ini, bagi saya penting. Misalnya saya ke Jakarta, kerjaan banyak atau ke Bali, kerjaan banyak. 5 hari atau 6 hari. Dijawab dalam buku Safari. Ya takbir. Terserah, itu urusan kamu lah itu, bukan urusan kamu. Saya pernah mungkin cerita ya. Saya agak gak enak ini. Saya waktu itu penelitian di Papua. Saya udah perkirakan ini keluar dari dalam tanda kutip hutan itu saya perkirakan saya sampai hotel itu masih lah dapat jam 4:30. Jadi saya berangkat agak pagi jam 9 waktu itu. Ternyata tidak sesuai dengan prediksi dan mohon maaf seluruh mobil itu karena mengantar saya mereka non muslim. Nah, saya nggak dapet ini sholat ini. Padahal saya udah melewatkan duhur dan asar, udah mau maghrib. Saya akhirnya putuskan sholat di dalam masjid. Sebetulnya secara fikih apa yang harus saya lakukan? Dalam mobil. Dalam masjid kok. Dalam mobil. Iya. Jangan. Oh, saya tadi bilang dalam masjid ya? Iya. Dalam mobil. Iya. Jadi saya ya seadanya gitu. Nah, kalau menghadapi situasi seperti itu, karena kan saya sering bepergian dalam konteks penelitian nih. Iya. Sering salah-salah perhitungan kayak gitu dan tidak semua tempat itu selalu ada musola, ada tempat untuk sholat lah.
Nah kalau kayak gitu apa yang sebaiknya saya lakukan? Kalau dalam keyakinan saya gini Mas, jadi kayak orang apa namanya tayamum itu kan harus nyata ada debunya. Jadi kami itu dalam anggapan saya ya, keyakinan saya dan yang saya ketahui itu nggak mungkin tayamum di kendaraan. Di kendaraan nggak Nggak mungkin. mungkin, apalagi sekarang ada AC semua. Dari mana sih debunya? Ya itu kan. Betul. Ya. Maka yang saya lakukan adalah sholat lihurmatil wakti. Kalau saya menghormat waktu itu. Setelah nyampe di tujuan ya harus ganti. Salat apa tadi? Lihurmatil wakti, menghormati waktu itu waktu. ya. Tapi ada Cara sholatnya gimana? ya sebisanya. Kalau bisa ruku ya ruku. Tapi kan sudah Tapi tidak wudhu nggak? Lah iya kan makanya. Itu karena memang syarat-syarat sholatnya sudah tidak tercukupi. Berarti langsung sholat begitu Iya saja? kan arahnya juga berubah, Betul. tempatnya juga tidak bisa, rukunya juga gak bisa kan. Maka semampunya saja, tapi itu tidak menjadi kewajiban sholat kita gugur. Harus diganti di tempat yang normal dalam Oke. sama persis dengan naik pesawat. Apa bedanya nggak? Sama persis. Kalau penerbangan 14 jam, 10 jam, kan Iya, nggak bisa iya. kan? Nah iya makanya sama persis. Lagian pesawatnya dari Eropa ke sini kan ngadepnya ke timur. Betul. Iya. Itu menggantinya begitu sampai atau dikodok Ya, 2 kali Enggak, ketika setelah nyampe, jenengan mau nyampe di bandara, mau nyampe di rumah diganti gitu. Iya. langsung misalnya sholat duhur dan sholat asar. Iya, begitu. Oke. Itu sudah ada belum di Ada, Blue ada. Safari? Ada. Ya? Ada. Ada yang istilahnya dawa musafar. Jualan terus kayak kapal-kapal kontainer antar negara itu kan jalan terus itu. Gimana cara sholatnya yang dawa musafar, yang terus-menerus di atas jalan, di atas kapal tuh ke Iya, Eropa. tapi biasanya ada musolanya kan itu. Iya, iya maksudnya boleh enggak apa jamak saja, apa jamak sama kosornya atau gimana? Di kapal feri kan ada tuh musola. Ada. Oh, kan itu juga nggak selalu misalnya nggak usah jauh-jauh lah penyeberangan Bali, Jawa Bali aja kan Iya. muter gini kan dia. Iya. Nah, saya tuh gini. Kejadiannya itu saya tulis di sini di ini. Waktu itu penyeberangan di Penajam. Oh, Balikpapan, Penajam. ya. Iya, balik. Orang yang mau makmum saya itu yakin kalau kiblatnya itu sesuai dengan sajadah. Pak, sebentar Pak. Jenengan sadar nggak kalau kapal ini jalan mundur? Kayaknya ferry itu mesinnya jalan separuh Mas. Jadi gini, jadi dia keluar dari dermaga, nah dia balik begini. Nah, maka sajadahnya itu sebetulnya hadap ke timur. Tapi orangnya itu nggak sadar. Jadi saya mengusulkan sebetulnya kayak di kereta api itu sebetulnya kan nggak susah-susah amat sih naruh ini apa namanya? Iya, Kompas. yang penting ketika berarti yang penting ketika takbiratul ikram itu Iya. menghadap ke kiblat. Bahwa ada belok-belok dikit tuh urusan lain lah. Itu juga ini ada juga penjelasannya. Kalau iya ada jadi antara kita sholat sunnah, sholat fardu itu beda. Nggak gini maksud saya kayak di dalam kereta api itu kan sebaiknya ada kompas ya. Kompas yang ada di sejadah itu loh biasanya loh. Iya. Iya itu Nah kan terus nggak masa ada. terus geser-geser Nggak gitu? masalah. Karena kalau misalnya pesawatnya di pesawat Saudi itu ada musolanya di dalam pesawat. Ada ya? Ada musolanya. Itu kan membingungkan juga kan nggak tahu arah kiblatnya juga kan. Apa muter apa. Kan nggak langsung gini toh. Iya. Nggak maksud saya kayak di ferry itu mestinya ada kompas seperti itu. Saya kalau yang Nggak kalau di ferry kemudian kita harus ngikutin kompasnya gitu. iya. Gerak dong. Nggak berarti. masalah, nggak loh gerak. Maaf ya, nggak perlu deh. Iya, maksudnya gerakan kita itu kan ada batasannya. Oh, Gerak iya, dua iya. kali nggak 2 masalah. kali, iya, Satu kali kalau wagu ya satu kali tapi ini masuk sarung kan wagu itu. Jadi harus gerakannya pun misalnya mau ngisi soft kosong itu kan nggak boleh kayak jalan gitu kan. Jadi harus berhenti dulu. Iya, iya. Biar ada bedanya orang jalan sama orang sholat. Sama kalau di rumah sakit sekarang terutama di JIH itu Di mana? di JIH itu kita disediain itu tadi debu apa
debu untuk tayamum. Oh ya? Iya. Jadi ada satu laci gitu. Ada tulisannya ini untuk karena kan ada orang sakit yang belum boleh menyentuh betul, air gitu. Betul, ya. Itu ada lagunya, tahu nggak? Suci dalam debu. Udah tahu. Iya. Iklim Oh, sebaiknya juga disediain itu juga ya. Iya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya ini. Terakhir, bukan? Banyak masih. Nanti aja Yai. Ini penting. Boleh diminum. Kopinya belum ini. Udah pesen kopi hitam loh dari tadi. Di bawah. Ya tolong diambilin lah. Ini Kiai ini ngobrol nggak ngerokok sama nggak ngopi ini kan bahaya ini. Nggak enak ya, kameranya banyak ya. Yai Faizi pernah menyatakan, ini penting, ini masih fikih ini, tidak mau umroh. Kapan? Ada. Masa toh? Pernah mengatakan tidak mau umroh. Karena jika sekali umroh, hajinya menjadi wajib. Karena ini secara mazhab Syafi'i ya. Kalau nggak Kapan salah saya ya. bilang gitu mas? Kapan? Sebentar. Karena secara mazhab Syafi'i, orang kalau sudah umroh, wajib haji. Iya. Tahun lalu, Anda umroh. Iya. Kenapa akhirnya mau? Tapi sebelum pertanyaan itu dulu, emang bener ya kalau umroh itu begitu umroh wajib haji? Bukannya di dalam haji juga ada umroh? Ini mas kan Nah ini menarik. haji itu wajib itu kalau mampu macam-macam. Betul. Mampu ini, mampu itu, mampu berangkatnya, mampu pulangnya, sehatnya, segala macamnya. Nah, dalam banyak pandangan, orang yang kalau dia sudah umroh, maka tandanya dia mampu. Tapi kalau kita ingat kuota haji, kan enggak. Sekarang kita, kalau bayar daftar haji sekarang itu nunggunya berapa puluh tahun gitu ya? Ya, banyak. tergantung daerahnya. Kalau di Madura pasti lama karena orang Madura banyak yang sejak kecil cita-citanya naik haji kan. Oh, iya, mungkin juga. Bisa 27 tahun, bisa panjang itu. Iya, jadi sekarang itu kebanyakan orang malah cabut mas. Ada yang malah nyabut itu banyak orang. Udah karena kayaknya diperhitungkan, disiapkan uangnya untuk buat haji, malah nggak dipakai umroh aja. Karena secara perhitungan mungkin ya usia sudah 60 tahun. Masih nunggu 30 tahun lagi gitu kan. Jadi kecil kemungkinannya makanya mereka kemudian umroh saja. Nah kebetulan kemarin itu saya itu dimampukan, diajak orang untuk umroh. Bukan uang saya itu. Gitu. Lalu masuk dalam kategori nanti wajib haji? Itu yang nggak tahu. Selagi saya mampu, ya gini, saya baca penjelasan itu, kalau sudah mampu ya sudah, saat itu wajib. Nggak tahu, tapi kita tidak harus mengumpulkan apa-apa supaya mampu, enggak. Ya sewajarnya kita berusaha lah. Iya, minimal bayar uangnya itu udah dianggap ya. Iya, soalnya sekarang begini, banyak orang yang kayaknya sudah pesimis karena melihat antrian yang terlalu panjang. Entah kalau mendatang ini apa bisa tambah pendek atau enggak tahu. Kan baru toh sekarang bus siapa? Oh iya, ada kementeriannya sendiri juga. Iya. Oh gitu. Nggak paham saya mas kalau soal itu, nggak gitu paham, makanya saya nggak jangan. Tapi gimana pengalaman umroh kemarin? Ya menyenangkan. Menyenangkan mana sama pergi ke Jerman ke? Sama-sama menyenangkan tapi beda rasanya mas. Beda rasanya. Saya senang makan tongseng ya apa tadi? Tongseng, bukan tengkleng ya. Saya senang makan siomay juga. Sama-sama senang tapi beda sensasinya. Oh. Oke.
Baru tahu saya ada makanan seenak tengkleng itu. Masa? Baru tahu tanggal 18 Oktober 2025. Oh, kok ada makanan seenak ini ternyata. Dari dulu gak pernah saya makan Ini tengkleng itu. santri-santrinya yang di Jogja ini. Masya Allah. Payah ini orang-orang ini. Payah ini orang-orang ini. Gak ngasih tahu saya. Anda juga keliling-keliling itu nggak kulineran ya? Nggak ada dalam jadwal Anda untuk mencicip kuliner di... Enggak. Enggak ya? Enggak Pokoknya begitu. bis aja yang penting. Pokoknya bis dan ada kopinya kalau saya. Oh iya. Dan kopinya bukan kopi sesat. Bukan kopi saset. Ya. Itu nanti panjang itu obrolannya. Kalau kopi saset dan enggak ini karena ada persoalan ekologi juga. Iya. Nah, ini mohon maaf ini agak personal Yai. Bahaya nih, harus perbaiki posisi ini. Kiai Faizi sering bermimpi atau sering mendengar cerita orang-orang yang pernah bermimpi almarhumah atau mendiang Nyai Makiyah bersama Rasulullah di alam sana. Wah, ini pribadi banget Mas, kok ditanya di sini Mas? Itu apakah karena keistiqomahan almarhumah dalam mengamalkan dalail khairat? Atau gimana? Ini nggak boleh. Ini, ini dilewatin ini. Dilewatin aja. Oke, ya saya harus hormati. Oke. Jadi gimana tadi dalail khairat? Oke. Kita lewatin. Bacaan biasa. Iya. Tapi itu kan sama puasa ya, dalil khairat itu. Iya, kalau yang ijazahnya dari Kiai Bashir. Iya, Kiai Bashir. Iya, kalau yang Kiai Bashir puasa. Anak mojo ada yang mengamalkan dalil. Wah, ya itu. Oke. Tidak harus selalu puasa. Ya, oke, ini kita lewatin aja lah ya. Kiai Faizi punya buku catatan, pastilah tadi juga nyari buku catatan. Iya. Kebiasaannya agak lain. Termasuk, nah ini yang lain, mencatat kematian tetangga. Oh iya. Nah, kenapa? Kematian tetangga kok dicatat? Biar mereka mudah ingat kalau acaranya 1000 harinya, Mas. Aku 1000 harinya apa? Oh gitu? Iya. Soalnya pernah kejadian gini. Saudara jauh saya itu nanya, dia mau masang kijingan yang ada namanya. Iya, kijingan kalau di Madura juga 1000 hari ya? Ada yang begitu. Oh, kalau di Jawa Tapi iya, gini harus Mas, 1000 tidak hari. semuanya di rumah itu yang mau kijingannya dituliskan nama. Tidak semuanya yang mau, tidak semuanya orang mau. Ada yang nggak mau nulis itu. Nah kebetulan saudara jauh saya nanya, kamu ingat nggak ya ayah saya itu meninggalnya tanggal berapa? Kan nanya ke saya karena dia tahu kalau saya takziah tanggal berapa, tanggal berapa gitu loh. Mas sampean ingat apa Mas? Peristiwa paling dekat dengan kewafatan ayah sampean. Pilbub kata dia. Wah, terus saya cari yang dekat dengan pilbub. Ternyata benar. Oh, ketahuan. Itu bulan Februari 97 hari Jumat kalau nggak salah tanggal 22. Jadi jenengan tinggal tulis itu. Nah, kalau sampean pengen tahu almanah hijriahnya, tinggal buka aplikasi kalender Magic. Udah. Nah, sejak saat itulah saya nyatetnya sejak 97. Sejak 97 saya mulai mencatat. Banyak dong berarti yang sudah dicatat. Banyak banget. Itu jadi buku ensiklopedia kematian tetangga itu. Iya. Banyak banget termasuk Mbah Surip, Gus Dur, Rendra. Oh, bukan hanya tetangga berarti ya? Tetangga dekat, tetangga jauh, semuanya satu family. Jadi kalau saya sudah takziah dan itu harus takziah, saya kasih contreng. Udah takziah berarti. Kalau belum takziah dikasih X, belum Oke. Lanjut ya, ya. Nah, ini enak ini yang tanya yang ini. Anda pernah dihubungi seseorang dari Jawa Tengah yang meminta untuk mengobati anaknya yang kalau tidak salah mengalami gangguan mental. Apa
Apa ini kok sampai dapat dari mana kabar itu Mas? Sudah lah Kiai. Oh, kacau nih. Nah, padahal Anda nggak kenal orang tersebut kan? Itu gimana ceritanya? Masa lah ya? Tapi pernah nggak mengalami itu? Pernah. Kayaknya dong. pernah kayaknya, iya. Pernah. Iya. Disuo gimana itu? Didoain gimana? Saya nggak gitu ingat Mas, tapi saya pernah ada orang telepon, terus katanya kan jauh toh. Terus saya baca doa-doa lah, doa-doa yang populer aja. Karena dia udah yakin kan. Gini, tolong itu ponselnya di loudspeaker. Terus taruh di atas, kamu ambil gelas, kamu ambil air, ponselnya taruh di atas gelas. Terus saya baca, bismillahirrahmanirrahim, masukkan situ. Jadi saya minta bantuan XL. Yang dimasukkan apanya? Enggak dimasukkan, suaranya taruh sini gini kan. Jadi suaranya itu frekuensinya masuk ke Masuk. sini. Saya berarti nanti kapan-kapan bisa ya gitu ya? Bisa. Kalau minta doa gitu ya? Ya kan Hiromisinya ada bukunya. Kok Masaru Emoto. Apa itu? Masaru Emoto. Oh, yang tentang air itu ya? Iya. Air. Oh, Ada air toh? yang dikasih Iya. doa. Iya. Ya soalnya masa saya mau pakai pergi. teori itu ya? Iya. Iya, pakai teori. Terus saya kan masa mau pergi ya susah, jauh lagi. Terus makanya sudah gitu aja, tolong di loudspeaker itu. Terus ya. Jadi biar gak nyampur sama omongan saya langsung Al-Fatihah. Langsung matiin sama saya. Dia kan pasti langsung baca Al-Fatihah juga toh. Iya. Habis itu saya telepon lagi. Wis toh ya gitu aja doa saya semoga cepat sembuh. Gitu. Terus saya matiin. Oke. Dia pernah Mas gitu. Pernah kan? Iya. Tapi maaf ya Mas, saya cuma sekali itu. Saya nggak biasa begitu. Ini disclaimer loh ya. Ini soalnya banyak yang nonton. Mohon maaf. Iya. Enggak ada permintaan itu lagi lah ya. Enggak ada. Enggak ada Mas. Lebih baik kalau mengundang langsung kalau mau didoain ya. Enggak juga. Gimana? Enggak, mending diundang apa kayak baca puisi. Baca puisi. Iya, jangan Mas yang kayak gitu. Milih mana? Diundang baca puisi atau baca doa? Sering diundang baca doa, pernah diundang baca puisi pernah. Berarti masih boleh kan mengundang untuk baca doa? Iya, tapi kan bukan doa kayak gini, doa biasa. Oke. Nah, ini menarik ini. Kiai Faizi ini punya kol kesayangan ya. T120. Saya pernah lihat mobilnya. Nah, bener nggak di bawahnya itu, di kolongnya itu ada toa. Di situ juga ada asbak, air galon, dan ini saya tahu ini. Beliau kan kalau pergi jauh selalu harus ada air galon, kompor mungkin ya untuk masak, dispenser atau untuk masak kopi. Dispenser, saya pakai inverter tapi ternyata nggak kuat buat dispenser. Jadi saya nggak bawa dispenser, mampir warung aja beli air gitu. Di air, oke. Boleh ya? Boleh. Ya pasti boleh, Kiai yang minta. Nah, pertanyaannya bukan di situ. Oh iya. Pernah nggak dengar mobil itu pernah berjalan sendiri tanpa disopiri? Ya enggak pernah Mas. Pernah karena gelundung. Pernah atau nggak pernah? Iya maksudnya tapi itu gelundung karena lupa di handrem. enggak, saya serius. Jadi gini, itu kejadian beneran. Jadi mobil itu saya nggak saya masukkan, saya taruh tepi jalan, terus lupa nggak saya handrem. Oh gitu. Saya pulang ke rumah mau ngambil apa ketinggalan. Pas saya keluar, ternyata itu gelundung sih sampai ujung pagar itu loh. Wah saya loh kok nggak ada mobil saya, ternyata bener. Untungnya setirnya tuh nggak ini. Kalau yang jalan sendiri nggak ada supirnya itu konten. Pernah bikin seperti itu. Oh konten. Iya, lucu-lucuan aja. Oh gitu. Tapi kalau yang gelundung itu ya pernah juga kejadian. Oke. Nah, Anda pernah dikasih di Pak Edi ini. Siapa? Ya Allah. Pak Edi ini kakek segala tahu bener. Pemilik kafe basa-basi. Beliau juga sahabatnya Yai Faizi ya. Pernah menitipkan mobil
Pajero. Apa ini? Nggak main-main ini, bukan Avanza yang dititipkan, Pajero. Enggak, bukan Pajero. Apa? Venturer. Oh, Venturer ya, Innova Venturer. Iya. Tapi tidak lama kemudian dikembalikan lagi. Padahal kan ya biasanya kan orang ngomong, Iya. ini saya pondokkan gitu, Iya, iya, mobil saya pondokkan. Kenapa kok disuruh boyong ini Venturernya? Sudah alim soalnya, Mas. Hah? Sudah alim. Nggak apa-apa cerita di balik itu. Itu sebetulnya gini, setelah saya pakai beberapa bulan, akhirnya saya tahu bahwa saya insya Allah sanggup untuk biaya operasionalnya, Pak. Tapi saya tidak sanggup untuk biaya sosialnya, saya bilang gitu. Soalnya gini, kalau misalnya saya takziah kan cukup bawa beras 1 gantang. Nah kalau bawa itu kan harus tambah minyak, tambah kecap, tambah uang, tambah ini, tambah itu. Ini biaya sosial saya bilang ini. Kacau juga. Ya udah saya beri. Tapi kan gini, ngomong ke Mas Yai Edi kan, kalau mondokin anak saja itu dibawain beras, dibawain, gitu ya. Harusnya gitu dong. Sudah kebacut dibandingkan Mas. Kalau seandainya sekarang dipondokin lagi, enggak ya. Memang Kiai Faiz ini zuhud orangnya. Zuhud. Nah, di komunitas Bismania, Yai kan sering Muadanya. diminta untuk memimpin doa. Padahal banyak yang non-muslim. Doa apa yang biasanya dibacain? Ya doa yang umum-umum tuh. Enggak sering Mas, cuma beberapa kali. Oh gitu Enggak ya? sering, ya. Oke. Doa umum-umum yang pernah waktu di Jambore Bogor itu, saya ngarang doanya dari rumah. Doanya ngarang dari rumah. Yang penting kan doa itu buka sholawat, tutup sholawat. Depannya, belakangnya begitu. Isinya ya, semoga Indonesia abadi. Ada tuh namanya dan harapan jaya kita. Pokoknya gitu-gitu ya. Gitu ya. Pokoknya doa-doanya itu isinya nama-nama PO-PO gitu. Udah ditulis nggak itu? Pernah saya tulis. Itu masih rekamannya masih ada kayaknya di Ya. rekaman teman-teman semuanya. Oke. Nah ini juga masih ada hubungannya dengan Abyss ini. Saat di Maluku ini kalau nggak salah, yaitu diantar menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain, lalu diberi tumpangan mobil. Bahkan sampai diantar ke tujuan. Masalahnya, Anda tidak tahu siapa dia. Oh iya. Itu siapa? Wali atau? Nggak tahu, saya sampai sekarang nggak tahu. Nah itu ceritanya gimana kalau boleh tahu? Iya, saya mau ini. Pak, saya pengen... Ini dari mana dulu ke mana nih? Dari Ternate. Oh dari Tidore. Ternate. Mau ke Tidore? Heeh. Oke. Terus nyampe di Tidore di kapal itu. Kalau saya mau ke Swasiu, naik angkutnya dari mana? Oh, bareng saya aja. Bareng saya, kata dia. Mau kemana? Saya mau ke ini. Ke Sayyidul Jihad Kaicil Paparangan. Sultan Nuku. Oh Sultan Nuku, ya di Tidore. Nah, terus sama dia dianterin terus gitu. Terus ngeliling sampai ke tiba di tempat tujuan lagi. Pas mau dibayar nggak mau. Itu saya bareng sama Takin ketika itu. Sama Takin, sama siapa lah, sama Tony juga, Tony Lesmana. Bener-bener nggak mau dikasih uang nggak mau. Nah besoknya 2 hari setelah itu saya balik ke ke pelabuhan itu dan ternyata mobil yang kami pakai itu bukan mobil dia, mobil rental. Saya masih catat kok plat nomornya. Iya. Udah Pak, ini mobil rental ya? Iya. Udah Bapak kemarin itu sewa ke saya kata dia. Dan saya nggak tahu sampai sekarang dia itu siapa. Ya. Oke, lanjut. Ini ada sesuatu yang tidak pernah dinyatakan dengan gamblang. Ini cerita misterius. Mohon agar yang di sini diceritakan dong, supaya banyak santri nggak penasaran. Karena ini beredar dari satu santri ke santri yang lain. Yaitu ketika melewati hutan Sulawesi, ada kejadian membekas tapi tidak diceritakan secara detail oleh Kiai Faizi. Apa sebetulnya kejadian itu?
supaya nggak beredar rumor. Nah, nanti kan tafsirnya beda-beda antar santri ini kan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini bukan jebakan ya, pertanyaan jebakan, bukan? Bukan. Saya nggak ada pertanyaan jebakan ini. Saya agak mas apa takut juga saya mau cerita itu. Karena ceritanya itu cerita mistis. Iya, ya boleh dong cerita mistis. Gimana ya? Ya ini. Tuh di antara Toboli dan Tawaidi itu kan ada hutan namanya kebun kopi. Oke. Sejauh Boli itu Sulawesi mana tuh? Sulawesi Tengah Tengah kayaknya. ya? Iya, Sulawesi jadi Tengah itu. ujung timur sama ujung barat. Ujung barat. Iya. Iya. Di antara itu, jadi kalau kayak K, seandainya leher, dia nyeberangi di lehernya. Di lehernya. Di leher, Iya. ya. Oke, iya. Paham. Itu ada hutan itu apa? Sejauh 47 kilometer kayaknya hutannya itu ya. Di situ namanya kebun kopi. Tidak ada kebun kopinya di situ, tapi itu Hanya namanya aja. kebun tempat orang karena terlalu jauh dulu ngopi. Di tengah hutan itu. Oke. Katanya gitu. Nah, konon di tengah hutan itu ada kerajaan tak kasat mata. Dan ya itu salah satu anggota, bukan salah satu ya, salah banyak mungkin agak ada beberapa gitu, membuntuti saya. Kata warga lokal yang ada di situ. Gitu ceritanya. Makhluk tak kasat Iya. mata itu. Membuntuti Anda. Iya, sampai ke Palu. Sampai ke Palu, datang ke Palu. Terus sampai di Palu itu dia itu menyusup ke teman saya itu dan menyampaikan isi hatinya melalui bahasa yang kami semua tidak mengerti bahasanya. Karena bahasanya itu bahasa dari berapa ribu tahun yang lalu gitu katanya. Oke. Dia tuh pengen ikut saya. Tapi sama pendamping yang dampingin teman saya itu, ya makhluk tak kasat mata juga. Oh jangan, udah kamu nggak usah ikut dia. Jangan ganggu dia, itu gitu katanya. Terus paling juga ngomong, masa kamu mau ke Madura jauh? Nah iya gitu. Gak tahu saya. Jadi gak berani saya cerita itu mas. Oh, udah diceritain Nah, nggak enggak, apa-apa. itu ada yang lebih Oh ini. iya diceritain. Jangan. Oh, Udah enggak, segitu jangan. aja. Ya, Ya. saya hormatin lah. Ada tambahannya. Ada tambahnya. Ada notabene-nya itu, ada catatan kakinya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Notabene-nya tadi? Jangan. Oke. Nah ini menarik nih, karena saya juga suka ini. Ini bener nggak ini? Dalam setiap perjalanan kan Kiai Faizi sering mendengar sholawat tarhim dibacakan. Iya. Oh ini Sholawat tarhim yang. assalatu wassalamu alaikum. Oh gitu kan? iya. Oh pura-pura. Enggak, saya takut beda referensinya mas. Oh Takut beda referensinya. iya. Itu terutama kalau di Situbondo CS tuh ya. Iya, di mana-mana. Sholawat tarhim itu Banyuwangi, Situbondo gitu ya. Nah, konon kalau nggak salah itu ini Syekh Khalil ya yang Mahmud Khalil Al-Husari. Al-Husairi. Ya? Al-Husari ya. Al-Husairi. Nah, rekamannya kalau nggak salah di Lokananta. Betul. Betul ya. Bener nggak yang memindahkan rekaman itu dalam versi MP3 waktu itu sampean? Mungkin termasuk yang pertama iya. Itu tahun 2005 mas saya bikin MP3-nya. Salah satu yang membekas karena gini. Jadi itu di album Lokananta itu ada sholawat tarhim, ada azan, ada quroknya Syekh Mahmud Khalil itu 2, Al-Hujurat sama Ar-Rahman. Terus side B-nya itu ada Ustadz Abdul Aziz Muslim sama Nur Asia Jamil. Al-Hadid sama Al-A'la sama At-Tariq. Nah, saya masih ingat benar kalau itu hasil alih media saya karena dalam rekaman Al-Hujurat itu yang banyak diputar di masjid-masjid Al-Hujurat. Pada detik ke-23 ada suara kaset ketelisut.
Dulu apa? Bukan ketrisuk ya? Kayak Apa namanya? ya, Kusut. kusut. Nah, Ya. dan sepertinya itu tidak diperbaiki sampai sekarang. Jadi kan kalau buka YouTube di channel apa saja Al Husori, Al Hujurat, cek di sekitar detik ke-23. Oke. Waktu lafadznya amanu. Ya ayyuhalladzina amanu gitu. Karena kusut itu tadi. Iya, karena kasetnya memang kusut. Pertanyaan saya, kenapa Anda punya inisiatif untuk mau alih media itu? Karena waktu itu saya punya komputer yang saya kira sudah canggih ya. Wih, Bisa langsung kita itu. ngeri. Pentium 233, MMX, RAM 32 MB. Saat itu. Iya, itu ada aplikasi Y-Station punya Yamaha yang bisa langsung kita setel kaset, bisa langsung jadi MP3. Tapi nggak bisa diedit. Nggak bisa Nggak bisa diedit. diedit. Ya berarti ini amal Anda ini wah luar Semoga itu jadi itu amal ibadah. amal ya. Iya, kayaknya itu masuk public domain nggak ya itu ya? Ya, Kan public iya, domain sudah lah ya, itu iya. nggak usah di ini public domain itu pasti. Masa enggak? Tapi kan yang akhirnya banyak diputar masjid kira-kira ya hasil dari MP3 Iya, itu. memang kayaknya memang amanunya itu coba yang cek nanti aja. Yang amanu pasti ngelior pitanya. Iya. Di banyak channel itu. Siap. Nah, Al Hujurat. kalau ini sih sudah banyak yang tahu lah ya, tapi saya mau ulang lagi. Dalam banyak perjalanan itu kan ternyata sering kehabisan uang, tapi selalu mendapatkan uang juga. Mas, ini bukunya kapan dibahas? Iya. Ini merangkum semuanya kan. Iya. Itu gimana tuh? Apa, Mas? Kan sering kehabisan uang, tapi juga sering mendapatkan uang. Bahkan mungkin loh berangkat bawa uang 200.000, padahal jalan-jalan pulangnya bawa uang 1 juta gitu. Itu gimana kok bisa keramat kayak gitu? Enggak keramat. Iya, gimana? Enggak tahu saya. Hah? Enggak tahu. Maksudnya enggak saya rencanakan gitu. Saya rencananya bawa uang banyak, tapi kan itu cuma rencana. Kayak kemarin waktu di Sumatera ya habisnya di Batu Raja. Waktu ke Sulawesi nyampe Palu tinggal 400.000. Nyampe Makassar tiba-tiba habis. Kalau habis kayak gitu terus apa yang dilakukan? Berdoa? Enggak tahu tiba-tiba ada aja gitu. Ada yang ini, ada yang ada orang yang nggak pernah ketemu saya berkali-kali nggak pernah ngasih duit, tiba-tiba minta bantuan apa gitu loh. Iya. Gitu. Saya nggak pernah kalau minta tolong aku dimintain, enggak. Gengsi saya gitu tuh. Iya. Iya. Kalau dikasih nggak apa-apa. Kan dikasih bukan minta. Iya, Iya. betul. Ya teman-teman ya. Tapi juga lihat Mas, yang ngasih itu siapa? Ada potensi apanya atau apanya gitu loh. Kalau tulus, Gimana ngukur ketulusan kalau beda Mas. jarak jauh? Kalau jarak Tulus jauh. sama tulus. Ya beda ya. Tulus sama yang tulus. Jelek sama jelek, itu beda kan? Ya. Ada santri yang mau nanya, silakan lo, boleh nih. Jangan sungkan-sungkan lo. Nanti saya urang pertanyaannya. Iya apa? Ini begitu ada kiainya pakai kopi ya sarungan. Padahal biasanya enggak loh ini. Setelah pendek ya? Yang ke Jogja habis uang 7.000 itu gimana ya? Iya. Dari pondok. Ke Jogja bawa uang 7.000. Bawa uang 7.000. Bukan bawaan 7.000, habisnya 7.000. Habisnya hanya 7.000. Iya. Padahal seharusnya berapa tuh? Surabaya Jogja aja 99.000 naik Sumber. Ya, Itu dari Surabaya. berarti kira-kira 200 ribuan lah ya Iya. minimal. Kenapa hanya bisa 7.000? Dari rumah saya bonceng naik motor sampai pertigaan. Pertigaan naik angkutan desa 7.000 sampai terminal Pamekasan.
Dari Pamekasan naik PO Haryanto sampai Solo bebas dari biaya. BDB, bebas dari biaya. BDB. Nyampe dari Solo, dijemput kamu ya? Dijemput ini, entah dari mana sih nggak tahu, dijemput dia kayaknya sampai ke sini. BDB lagi ya, 7.000. Karena sudah terlalu enak dari rumah, saya ditraktir sama Imam ya. Mau makan sama apa? Saya makan nasi sekepal sama tempe 2 potong. Saya bilang, kok gitu? Soalnya dari tadi sudah terlalu enak. Biar imbang. Gitu. Jadi nanti malam saya harus makan makanan yang enggak enak. Soalnya tadi siang sudah makan tengkleng. Oh gitu? Iya, rumusnya begitu. Enak, gak enak, enak, gak enak, harus gitu. Gak boleh enak terus nanti malam enak lagi. Oh gitu? Itu hikmah apa? Ilmu hikmah apa? Enggak, cuma saya aja gitu. Tidak harus ditiru. Iya. Jadi setiap kali habis misalnya ada kondangan semalam Kecuali gitu kecuali lupa. Misalnya nanti malam tiba-tiba ada sate dan saya gak ingat kalau tadi makan tengkleng, ya sama. Kan lupa. Oh, iya. Jadi misalnya kalau di pondok habis ada kondangan atau apa yang makan-makan gitu. Mewah-mewah, enak-enak besok gitu. sarapannya Enggak besok, nanti malamnya langsung. Di hari itu. di hari itu. Iya. Kalau besoknya udah boleh lagi. Boleh lagi. Lah kalau malam makan enaknya, besoknya batal dong. Langsung sarapan enak Iya. bisa. Enggak. Harus Pokoknya gitu, urutannya harus begitu aja. urutannya Iya. begitu. Itu selagi saya bisa ngontrol, selagi saya tidak lupa, ya begitu biasanya. Dibikin pola begitu aja. Ya. Nah, Iseng aja gitu aja. ya. Ini pertanyaan terakhir buat Pak Faizi, sudah 1 jam lebih banyak soalnya. Pertanyaan Mas, saya nanya dulu Mas. Ya. Ini temanya apa sih kok jenengan kok nggak nanya buku malah Ini nanya tanya saya. saya mau tanya buku. Ini Oh, ya, ini baru mau saya tanya buku. iya. Iya kan soalnya dari tadi kan buku, tapi kok nanya saya terus ininya apa? Ya, saya nggak mungkin kan nanya bukunya. Oh iya. Honorarium buku biasanya dipakai untuk apa? Honorarium, Royalti. Kan ada yang cetak ulang 2 kali, cetak ulang. bayar utang. Oh. Serius saya hidup dengan utang, Mas. Kayak Indonesia. Iya Gimana? serius ya utang ini. Jadi kalau ada ini langsung saya bayar utang. Tapi ya alhamdulillah nggak banyak utangnya. Iya. Itu perbedaan saya dengan Indonesia. Kalau sama-sama berutang, cuma bedanya utang saya nggak banyak. Beda dengan Indonesia. Utangnya banyak. Banget. Perjalanan naik bis mana? Ini pernah saya tanya, udah 2 tahun yang lalu kan. Saya mau tanya lagi, kali ini perjalanan bis dari mana ke mana yang Anda ingin lakukan dan belum kesampaian? Sudah capek Mas ya. Sudah nggak mau? Maunya naik pesawat? Enggak mau kemana-mana, di rumah aja. Capek saya Mas. Soalnya apa ya, kayaknya kalau di Indonesia itu sudah selesai. Kalau di luar negeri saya memang nggak tertarik. Kalau yang dari Kalimantan ke Bontang, Barat Timur, sudah. Enggak. Kalimantan ke Sarawak. Malaysia, ya. Udah nggak tertarik. Udah nggak Dulu tertarik. tertarik, tapi dari laporan teman-teman jalannya ya gitu-gitu aja, sudah nggak tertarik. Yang belum ini Papua, tapi Papua itu kan perintis-perintis, cuma Betul, jarak pendek perintis. semua. Iya, jalan pendek. Terus yang agak jauh itu Kupang Atambua, Kupang Timor Leste itu ada, Damri baru buka. Oh ya, itu belum, dulu juga sempat pengen tuh ya. Iya. Tapi sekarang kalaupun ada kesempatan dan ada orang yang tiba-tiba ngirim duit gitu. Oh sih, tak pikir dulu kalau gitu. Masalahnya ini kan pakai dana sendiri semua ini. Iya, Mas. iya. Iya. Kalau ada orang yang tiba-tiba ngirim uang untuk perjalanan dari Atambua ke Timor Leste, mau? Itu kayaknya bisa diseminarkan dulu tuh. Menarik itu. Tapi kira-kira ada ya enggak ya? Ada. Ini nanti begitu ditayangkan, insya Allah ada yang langsung ngirim. Masa ya? Oh, Iya. jangan, Jadi teman-teman silakan aja yang pengen. Ya doa orang safar kan, doa mujarab itu. Wah, Kiai Faizi, terima kasih banyak. Sudah banyak berbagi ilmu. Tadi saya berharap itu apa?
fikih-fikih perjalanannya itu tolonglah, masa Cantrik nggak mau nerbitin. Kalau nggak mau nerbitin buku Mojo yang nanti nerbitin. Ada banyak ya itu tentang fikih perjalanan itu ya. Iya, satu buku. Satu buku. Safari judulnya. Safari. Tipis kok. Nggak Sudah pernah terbit tapi belum di. Sudah pernah terbit dan itu hanya dibagikan untuk mahasiswa di kampus di rumah. Sebagian saya jual, tapi nggak banyak. Itu doa safar. Kalau Beloan gitu ya. Kalau beloan nggak ada mas, tanjakan sama turunan. Oh, iya. Kalau tanjakan tuh baca takbir, kalau turun tuh baca tasbih gitu. oh gitu. Sekarang sudah, dulu saya masih kecil, itu masih sering dibaca. Sekarang kan torsi mobil udah hebat semua, udah pasti kuat lah nanjak-nanjak gitu. Jadi jarang, jadi ini bisa dibikinkan artikel peranan teknologi dalam meniadakan doa-doa. Saya jarang dengar orang baca doa sekarang kalau tanjakan. Kalau dulu saya masih kecil karena kayak tanjakan di rumah itu ada namanya duduk situ, tanjakannya terjal banget. Jadi kalau dari bawah udah Allahu Akbar udah baca semua. Bibi saya, paman saya masih kecil tuh. Karena takut nggak bisa. Iya. Sekarang karena jalannya sudah bagus, mobilnya torsinya besar, CC besar, udah lupa mungkin. Tapi Anda masih melakukan Masih itu? baca. Kan mobil saya masih zaman dulu. Enggak, kalau naik bis. Kalau naik bis. Kalau mau tanjakan gitu masih baca doa? Enggak ada jalan bis yang nanjak ekstrim, enggak ada mas. Tanjakan naik bis yang enggak, yang nanjak. Banyak dong. Gimana? Enggak ada kan. Trans Jawa enggak nanjak, itu menghilangkan tanjakan Trans Jawa ya. Ya kalau ke Bromo. Masa bis mau naik Bromo? Enggak lah. Ada. Walaupun nggak sampai ininya. Oke. Ke Bandung juga banyak tanjakan. Nagrek. Ya, Nagrek. Ya. Itu Ketika- waktu di Nagrek baca? Enggak baca, soalnya tidur. Kalau enggak tidur baca. Kak, terakhir banget ini. Kalau perjalanan panjang, gimana nahan supaya nggak ngopi dan nggak ngerokok? Tahan? Tahan aja. Kalau ngerokoknya rokok lintingan kan cepet habis. Iya. Kalau ngopinya ya nggak tahan ya? enggak juga sih, enggak apa-apa. Stop. Biasanya panjangnya itu seberapa lama sih? Dari Jakarta kan paling di Cikumurang sudah berhenti rehat sebentar. Ya bisa mas, saya bisa nahan enggak ngerokok lama bisa kok. Kayak itu Pak siapa? Pak Jonan kan bisa juga dia. Iya Pak Jiran. Saya juga naik kereta kan panjang juga nggak? Kalau kereta itu Bandung Surabaya itu mending puasa menurut saya mas. Kan nggak bisa ngerokok. Dari pagi jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Iya. Jadi kalau sudah gitu mending Nah, puasa. itu sholatnya tadi ya pakai. Iya, itu kalau itu lama banget kan kalau dari Bandung Surabaya. Kalau bis kan bisa oper-operan. Ada rehat di mana, di rumah makan setidaknya kalau dari Madura Jakarta itu rehatnya 2 kali. 2 kali apa 3 kali ya? 2 kali. Di kereta nggak ada. Nggak ada kalau kereta. Ada itu makanya saya jarang naik kereta. Jarang banget. Ya. Terima kasih ya Faizi ya. Iya, saya mohon maaf juga kalau jawabannya ya agak ngaco-ngaco begitu. Soalnya pertanyaan ini kan jawaban bergantung terhadap pertanyaan. Iya, jadi kalau ada kekeliruan dalam jawaban itu yang menanggung yang nanya. Jangan khawatir ya. Iya. Ya, tapi insya Allah pertanyaan saya ini penting semua untuk diketahui publik. Iya. Semoga yang nonton tidak kecewa. Terus saya takutnya gini mas, wah kembalikan kuota saya gitu. Takutnya itu yang paling saya takutkan mas, kembalikan kuota saya. Itu tuh bercandaannya orang ini. Iya, kalau Kuota apa yang mau di... ini cuma 2 MB saya mas habis. Kalau dulu saya pakai internet ini 2 MB berapa ya? Pokoknya nggak nyampe 1 giga deh kayaknya. Sampai sekarang masih tetap nggak mau Androidan ya? Ini semi Android, Android beta, Kaios. Tapi nggak bisa WhatsApp ya? Facebook bisa. Facebook bisa. Oke. Tapi Facebook Facebook apa ya? Messenger nggak bisa, Messenger nggak bisa. Iya. Kalau cuma ada notifikasi baca. Kalau Instagram nggak bisa mas. Berarti kalau ini teman-teman kemarin berkoordinasi pakai Instagram ya? Oh pulang dulu ke rumah saya, nyalain komputer, buka Instagram. Jadi harus telepon dulu. Aku kirim pesan ya DM ya. Oh baik, saya nyalain komputer dulu, nyalain stop kontak, ini gitu. Iya. Saya sering berkomunikasinya malah lewat Instagram pesan. Luar biasa. Yai, sehat selalu ya.
Terima kasih Ini atas doa. kelihatannya makin muda terus. Masa, Mas? Iya. Ya Allah. Kok malah justru kelihatan makin muda ini. Ya semoga makin bertambah ininya lah ya. Kebahagiaannya ya. Amin, Dan makin sehat. Amin. Dan karena tampaknya sangat disayang oleh banyak santri. Nggak tahu saya rahasianya apa. Kenapa banyak disayang oleh oleh santri Anukoya ini? Kenapa? Karena beliau menyayangi santri-santri. Karena Ada menyayangi- rumusnya, Mas. Ada rumusnya, Mas. Gimana? Irham turham. Sayangi maka kamu akan disayangi. Karena disayangi kita sembunyikan subjeknya siapa. Oke, itu saja penutupnya. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.